Halo semuanya, selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan statistik Fermi Dirac. Nah, ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan dari statistik Fermi Dirac ini. Yang pertama, konfigurasi fermion dan konfigurasi peluang maksimum. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konfigurasi fermion dan konfigurasi peluang maksimum ini, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anika Lena dengan NIM 1814150008. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu fermion. Nah, fermion ini merupakan partikel yang spin kelipatannya ganjil dari habar atau tengahan. Jadi dalam statistik Fermi Dirac ini berlaku untuk partikel kuantum yang berupa fermion gitu. Nah, statistik Fermi Dirac ini kan memiliki prinsip ralangan Pauli. Nah, di sini ada partikel di mana partikel itu dibedakan menjadi dua, partikel klasik dan partikel kuantum. Nah, dalam partikel klasik itu kan ada statistik Maxwell-Boltzmann. Sedangkan dalam partikel kuantum ini terdapat boson, fermion, statistik Bose-Einstein, terus statistik Fermi Dirac. Nah, dalam statistik Fermi Dirac ini merupakan partikel yang spin kelipatannya ganjil dari habar atau tengahan gitu. Dan statistik Fermi Dirac ini mengikuti statistik Fermi Dirac itu. Fermion ini mengikuti statistik Fermi Dirac. Kemudian fermion ini juga memenuhi prinsip larangan Pauli. Dan partikel yang memiliki interaksi. Nah, fermion sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lepton, yang kedua itu quark. Nah, jadi jika boson dikatakan sebagai partikel, maka membawa interaksi dengan interaksi alam semesta. Itu dibagi menjadi 4. Empat yaitu interaksi elektromagnetik, interaksi lemah, interaksi kuat, dan interaksi gravitasi. Jadi, partikel pembawa interaksi itu disebut dengan boson. Sedangkan partikel yang mengalami interaksi tersebut disebut fermion. Jadi, kita bisa melihat bahwa partikel pembawa interaksi itu kan disebut sebagai boson, sedangkan partikel yang mengalami interaksi itu disebut fermion. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa fermion itu kan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu lepton, yang kedua itu quark. Nah, lepton itu tidak mengalami interaksi kuat. Seperti yang kita ketahui juga, partikel yang paling kecil atau substansi yang paling kecil di alam semesta adalah atom. Nah, waktu SMA kan ternyata atom itu bukan salah satu yang paling kecil gitu. Karena di dalam atom itu sendiri terdapat elektron dan inti. Nah, di inti tersendiri ada dari proton dan neutron. Jadi yang paling terkecil itu bukan inti dan bukan proton dan bukan neutron. Karena ternyata proton dan neutron itu terdiri dari 3 kombinasi quark. Ada beberapa perbedaan lepton dan quark ini. Kita bisa melihat perbedaan lepton dan quark ini. Sedang lepton ini kan tidak mengalami interaksi. Nah, sedangkan quark ini kan mengalami interaksi kuat gitu. Jadi berbanding terbalik dengan lepton. Dan tidak pernah ditemukan dalam keadaan sendiri, selalu dalam keadaan kombinasi dalam. Jadi quark selalu dalam keadaan misalkan kalau kita punya quark itu pasti selalu dalam pasangan gitu. Pasangan yaitu anti quark. Jadi di alam semesta itu tidak pernah ditemukan quark dalam keadaan sendirian. Nah, dia selalu dalam
kombinasi 2 yang disebut sebagai meson, ataupun dalam kombinasi 3 yang disebut sebagai baryon. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa energi yang digunakan untuk memisah kombinasi kurang cukup untuk menciptakan pasangan baru. Jadi dalam quark ini kan dia menciptakan pasangan yang baru gitu. Dia tidak pernah sendiri, dalam arti lain tidak jomblo gitu atau single, karena setiap kita menemukan quark ini dia selalu berpasangan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tentang lepton spin 1/2 dan quark itu spin 1/2 juga, dan baryon. Nah, untuk yang generasi yang pertama itu untuk lepton itu dia kan neutron, elektron, neutrino, sedangkan untuk generasi kedua itu neutrino, muon gitu. Sedangkan untuk generasi ketiga untuk lepton ini neutrino, tauon. Nah, sedangkan untuk quark ini untuk generasi yang pertama itu up down gitu. Kita bisa melihat di sini. Sedangkan untuk generasi kedua itu come strength. Nah, untuk generasi ketiga itu top button. Sedangkan baryon ini spinnya setengah juga, dan kita bisa melihat bahwa baryon ini NSPN-nya itu kita bisa melihat pada gambar ini. Jadi jika kita ingin memisahkan quark dan anti quark ini, jadi energi yang digunakan untuk memisahkan kombinasi quark ini sudah cukup menciptakan pasangan baru. Jadi quark ini adalah partikel yang mempunyai pasangan dan kita ingin memisahkan mereka. Nah, jadi energi yang kita gunakan untuk memisahkan mereka itu sudah cukup gitu untuk menciptakan pasangan yang baru lagi. Contohnya itu kan lepton, itu ada 3 generasi, yaitu elektron, neutron, elektron. Generasi yang kedua itu muon. Generasi yang ketiga itu adalah tauon gitu. Nah, ketika kita bahas tentang generasi ini, yang paling familiar adalah elektron dan neutrino elektron. Nah, dari neutrino elektron itu kita sudah tahu adalah, dan istilah partikel neutrino elektron itu dari fisika modern. Nah, kita pernah belajar dari fisika modern gitu. Nah, di sini ada statistik Fermi-Dirac. Nah, di sini ada tujuan dari statistik Fermi-Dirac. Nah, di sini kan kita bisa melihat tujuan dari statistik Fermi-Dirac itu mengetahui sifat fisis assembly permian dengan mengetahui bagaimana penyusun sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Nah, yang pertama itu berlaku untuk partikel kuantum yang mempunyai spin kelipatan ganjil dari Habar. Contohnya itu elektron, proton, neutron, dan lain-lain. Dan termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan. Jadi kita tahu bahwa tujuan dari statistik Fermi-Dirac ini energi sistemnya tuh diskrit atau tertentu gitu. Jadi dalam aturan distribusinya juga pun harus memenuhi prinsip eksklusi Pauli gitu. Jadi dalam statistik Fermi-Dirac ini, dalam aturan distribusinya itu dia harus memenuhi gitu prinsip eksklusif Pauli. Nah, satu tingkat energi hanya boleh diisi oleh satu permian atau kosong. Jadi dalam statistik Fermi-Dirac ini mempunyai tujuan gitu. Karena dalam tingkat energinya hanya boleh diisi satu atau kosong gitu. Dan cara penghitungan menghitungnya juga kemungkinan penyusun sistemnya membagi tingkat-tingkat energi atau keadaan energi menjadi M kelompok. Nah, kita bisa melihat di sini kelompok 1, kelompok 2 sampai M gitu. Kita bisa melihat kemudian jumlah keadaannya itu G1, G2, G3 sampai Gm gitu. Dan energinya itu E1, E2,
sampai EM, dan jumlah sistemnya itu N1, N2, NS, dan NS-nya. Nah, jumlah dalam fisika kuantum kan, bahwa fisika kuantum itu kan energinya diskrit atau energinya tertentu gitu. Nah, kita pernah mendengarkan belajar di sumur Tahingga pas belajar energi elektron gitu, yang mengitari inti. Nah, mengitari inti itu antara lainnya jika jari-jarinya alpha dan jari-jarinya Goltz, itu artinya E-nya itu 1 gitu. Jadi energinya tertentu, diskrit, tidak sembarangan energi. Kemudian jumlah sistemnya itu ada 2 gitu. Sistemnya itu ada 2, kemudian jumlah energinya masing-masing adalah 10. Berarti total energi yang ada di kelompok 1 ini adalah partikel pertama yaitu 10, dan partikel kedua itu 10, jadi jumlahnya ada 20. Jadi kenapa 20? Karena 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, kita bisa lihat di sini jumlah, kita bisa melihat rumus atau persamaannya. Total simbol dalam assembly adalah N sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M NS. Nah, sedangkan ini energi total assembly adalah U sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M NS ES. Nah, di sini ada gambar ilustrasi dalam gambar 1 ini dan gambar 2 gitu. Kita bisa melihat pengelompokan M, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok M. Nah, di sini hanya ilustrasi aja ya teman-teman. Jadi dalam gambar 1 ini tingkat energi atau keadaan energi sistemnya fermion. Jadi kita bisa melihat pada gambar ini tingkat-tingkat energi itu sistemnya itu fermion gitu. Sedangkan untuk gambar yang kedua, untuk ilustrasi yang kedua ini kita bisa melihat pengelompokan tingkat-tingkat sistem fermionnya juga gitu, pengelompokannya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan konfigurasi fermion. Nah, di sini kita bisa melihat kita sudah menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum boson yang mempunyai sifat bahwa bilangan kuantum spin merupakan kelipatan bulat dari Hubbard. Nah, kita bisa tahu bahwa dari konfigurasi fermion ini kita bisa melihat spinnya, karena spin itu merupakan kelipatan bulat dari Hubbard, dan pada bagian ini kita akan menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum fermion dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil dari Hubbard per 2. Dan salah satu sifat yang dimiliki fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli, dan tidak boleh dari satu fermion memiliki keadaan kuantum sama gitu. Nah, di sini ada jumlah cara penyusunannya. Yang pertama itu untuk pengelompokan pertama, jumlah total kursi adalah G1 dan jumlah orang adalah N1. Kita bisa melihat pada gambar ini. Nah, jumlah total kursi G1 dan jumlah orang itu juga 1. Kita bisa melihat pada gambar ini penyusunnya, penyusun kedua, penyusun ketiga. Nah, kemudian satu kursi hanya boleh ditempatkan oleh 1 orang atau dibiarkan kosong, sehingga harus terpenuhi N1 penuh dari G1-nya gitu. 1 orang ditempelkan pada 1 buah kursi. Nah, penempelan menjamin agar 1 kursi hanya diisi oleh 1 orang. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa cara penyusunan dari gambar ini kita bisa melihat gitu.
Jumlah kursi yang ditempelkan orang adalah N1. Jumlah kursi yang kosong adalah G1. Jumlah cara penyusunan jumlah kursi yang kosong adalah G1 dikurang N1. Nah, karena orang sudah ditempelkan pada kursi, maka yang perlu ditukarkan adalah kursi saja, sehingga ada G1 faktorial. Karena ada G1 dikurang N1, kursi yang kosong, dan N1 kursi yang sudah ditempel, maka G1 faktorial cara harus dibagi dengan G1 dikurang N1 dan N1 faktorial, seperti kita lihat pada gambar ini, instruksi gambar ini. Kemudian, sehingga jumlah cara penyusun N1 fermion ke dalam G1 keadaan energi pada kelompok 1 adalah G1 faktorial dibagi G1 dikurang N1 faktorial, N1 faktorial. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk kelompok 2, 3, dan seterusnya. Sehingga jumlah total cara penyusun sistem-sistem dalam keadaan energi assembly boson adalah G1 faktorial buka kurung G1 dikurang N1 tutup kurung faktorial N1 faktorial dikali G2 faktorial dibagi buka kurung G2 dikurang N2 tutup kurung faktorial N2 faktorial dikali Gm faktorial buka kurung Gm faktorial dikurang Nm faktorial dan Nm faktorial, sehingga hasilnya Pi S sama dengan 1 sampai M, dan Gs faktorial dibagi Gs min S faktorial Ns faktorial. Atau kita sederhanakan, W sama dengan Pi S sama dengan 1 sampai M, Gs faktorial dibagi Gs sama dengan min Ns faktorial Ns faktorial. Kemudian untuk yang kedua, saya akan membahas tentang konfigurasi peluang maksimum. Kita akan melihat bagaimana konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Bagaimana caranya? Yang dengan memaksimalkan W dikurang len W. Len W lihat saja pada slide ini. Kita bisa melihat pada slide ini, atau kita bisa melihat dengan sesama gitu. Nah, jumlah total sistem dalam assembly dan energi total assembly masing-masing adalah N. Sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M. Ns dan U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M. Es, Ns. Nah, untuk sistem terisolasi di mana tidak terjadi pertukaran partikel maupun energi antara assembly dan lingkungan, maka jumlah partikel selalu konstan dan energi total juga konstan. Jadi dalam lingkungan jumlah partikel selalu konstan dan energi juga konstan. Dengan demikian, bentuk diferensial dari N dan U adalah faktornya sama dengan E sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln sama dengan Ns sama dengan 0. Kemudian faktorial U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M. Es ln Ns sama dengan 0. Kita bisa melihat persamaannya ini dengan konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimalkan W dan len W dengan memperhatikan constraint dan persamaan 6.5. Kita lihat pada ini, pada 6.5 dan 6.6. Sebelum ke arah itu, kita coba sederhanakan pada persamaan 6.4 gitu, yang saya jelaskan tadi.
Sehingga Anda dapatkan persamaan dari 6.4 itu len W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M len GS faktorial dikurang len buka kurung GS dikurang NS tutup kurung faktorial dikurang len NS faktorial. Nah, selanjutnya untuk memudahkan perhitungan ini kita menggunakan pendekatan Stirling gitu untuk menyederhanakan faktorial yaitu pada Bose-Einstein gitu. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan maka relasi-relasi faktorial karena relasinya faktor itu cukup rumit sehingga kita melakukan pendekatan untuk len GS faktorial gitu. GS len GS dikurang GS sehingga kita dapat len kurung GS dikurang NS faktorial. Dengan demikian bentuk len W dapat diapromasikan sebagai berikut. Kita bisa lihat pada 6.7 ini. Sehingga dapat kita uraikan untuk perumusannya ini agar memudahkan kita digabungkan seluruhnya gitu. Sehingga dapatlah persamaan 6.7. Nah, selanjutnya ini langsung saja kita tulis untuk mempermudah kita bisa lihat pada slide ini. Kita bisa lihat untuk yang pertama, untuk 1, yang kedua dan ketiga. Nah, di sini ada 3 komponen. Ini saya tuliskan satu untuk satu sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa untuk komponen yang pertama ini di diferensial dari GS ln GS gitu. Dimana faktorial kurung GS ln GS itu sama dengan Nah, kita bisa lihat komponen 1 ini. Ini kita bisa lihat faktorial buka kurung siku GS lain GS itu kurung siku sama dengan do per do NS. Kemudian kita faktorialkan GS lain GS sama dengan do NS. Faktorial NS sama dengan 0. Nah, kenapa dia 0? Karena dia konstan gitu. Nah, kenapa ini nggak ada NS-nya? Ini ada NS-nya karena dia sudah difaktorialkan gitu. Karena dia diturunkan NS-nya tuh terhadap NS gitu, terhadap sistemnya, terhadap perimeternya. Nah, ternyata faktorial di sini tidak ada NS-nya. Di sini nggak ada NS-nya, sehingga dia menghasilkan 0 karena konstan diturunkan terhadap sesuatu maka dia 0. Namun untuk yang kedua ini ada NS-nya, maka berarti ada nilainya gitu, berbeda dengan komponen yang pertama tidak boleh 0. Yang untuk yang komponen kedua ini tidak boleh 0 karena dia diturunkan terhadap NS gitu. Jadi dia
tidak konstan gitu. Sedangkan kemudian untuk yang ketiga ternyata ada turunan terhadap NS-nya. Kita bisa lihat pada rumus ini, komponen ini. Dia turunkan terhadap NS-nya sehingga tidak bernilai 0. Jadi untuk yang kedua dan ketiga ini dia tidak bernilai 0 karena ada turunan terhadap NS-nya. Sedangkan untuk komponen yang pertama ini tidak turunkan terhadap NS-nya, maka dia 0. Nah, dari hasil ini di atas, maka bentuk faktorial ln W dapat ditulis dalam bentuk lebih sederhana sebagai berikut. Faktorial ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 M 0 tambah buka kurung siku ln tutup kurung GS dikurang NS tambah 1 NS dikurang ln NS tambah 1 faktorial NS. Jadi kita bisa sederhanakan di sini. Nah, karena konfigurasi dengan probabilitas maksimum ini diperoleh dengan mencari solusinya gitu, persamaannya gitu. Jadi semacam cara memudahkan kita dalam menemukan persamaan dari distribusi statistik Fermi-Dirac. Kemudian kita dapat tuliskan di bawah ini gitu. Kemudian ini kita turunkan lagi dalam penulisan yang lebih sederhana yang direferensialkan nilainya gitu. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan mencari solusi untuk faktorial ln W tambah alpha ln faktorial n tambah beta faktorial U sama dengan 0, atau kita sederhanakan sebagai berikut pada titik 6.10. Nah, di sini kita perlu perhatikan juga dan perlu kita sederhanakan dari pensel NS-nya belum dituliskan. Nah, di sini kita akan coba tulis untuk mewakili bahwa persamaan ini harus menilai 0. Persamaan ini harus menilai 0. Kita lihat di ini. Kita tahu bahwa partikel bisa saja berubah-ubah jumlahnya, maka di sini kita anggap bahwa partikel tersebut tetap ada. Maka yang harus menjadi 0 adalah yang di dalam kurung siku ini. Ln itu dipindahkan luas menjadi eksponen dikurang ini eksponen ini sehingga di sini sudah mulai kelihatan dalam eksponensialnya itu. Agar persamaan 6.10 selalu 0 untuk variasi faktorial NS yang sembarangan maka harus terpenuhi. Ln tutup kurung siku GS dikurang NS dibagi NS tutup kurung siku ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. Kemudian GS dikurang NS dibagi NS sama dengan eksponensial min alpha dikurang beta ES. Nah, yang memberikan ungkapan untuk NS sebagai NS sama dengan GS dibagi eksponensial min alpha dikurang beta ES ditambah 1. Kita lihat pada 6.11 ini. Sehingga dapat kita uraikan dalam bentuk rumusan ini berlaku juga pada fungsi distribusi fermion bahwa parameter beta itu memenuhi beta sama dengan min 1 per KT. Dengan parameter ini, maka kita dapat menuliskan persamaan 6.11 secara lebih eksplisit sebagai berikut ini. Kita bisa lihat pada rumusan ini. NS sama dengan GS per eksponensial buka kurung min alpha tambah ES dibagi KT tutup kurung ditambah 1. Nah, dalam persamaan ini, persamaan 12 merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion gitu.
Sekian dari